Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran yang akan dibaca, yaitu juznya juz 17, ya, suratnya surat Al-Anbiya, ayatnya yaitu 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama undirukum bil wahyi wala yasma'us summu addu'a idza ma yungdarun. Qul innama, katakan Muhammad, sesungguhnya undirukum, aku memperingatkan kepadamu sekalian, yaitu dengan wahyu dari Allah. Jadi aku memperingatkan itu berdasar wahyu dari Allah. Wala yasma'us summu du'a, dan orang-orang yang tuli itu tidak akan bisa mendengarkan dakwah seruan dengan wahyuku itu. Artinya orang yang tidak hanya mendengar secara fisik, tapi memang hatinya tidak menerima dakwah itu. Idza ma yungdarun, jadi orang yang tuli itu kalau diberi dakwah mereka tidak mau menerima itu, tidak mau menerima peringatan itu. Mereka diberi peringatan tidak mau. Wala in masadhum nafkatun min adzabi rabbika layaquluna ya wailana inna kunna dzalimin. Tapi wala in masadhum, maka jika menimpa kepada mereka itu nafkatun satu hentakan min adzabi rabbika, dari siksa dari Allah Tuhanmu, ya, satu hentakan itu maknanya satu suara petir yang sekali aja gitu. Lalu mereka mengatakan, wah, celaka kami, ya walana, celaka kami, inna kunna dzalimin, sungguhnya kami ini termasuk orang yang dolim. Menyadari mereka itu, baru dikenakan satu hentakan siksa dari Allah saja, mereka lalu mengatakan begitu, celaka aku ini termasuk orang dolim. Ya, menyadari loh mereka itu kok begitu ya. Wa nadha'ul mawazina al-qista liyaumil qiyamati fala tutlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha kafa bina hasibin. Dan kami Allah menempatkan, ya, meletakkan timbangan-timbangan catatan amal besok di akhirat dengan adil, ya. Jadi catatan timbangan, maksudnya ada timbangan untuk menimbang amalan orang, ya. Timbangan itu adil sekali liyaumil qiyamah, besok di hari kiamat. Fala tutlamu nafsun syai'a, dan tidak akan seseorang itu didolimi, dalam artian apa? Pahalanya tidak akan dikurangi dan tidak akan ditambah dosa. Ya, sesuai apa saja yang dilakukan di dunia dulu itu ditimbang gitu. Hanya kemarin di ayat depan kan dikatakan, kalau orang kafir itu dia tidak ditimbang lagi amalnya. Karena sudah nampak mereka itu tidak ada kebaikan sama sekali, gitu, tidak iman pada Allah, tidak pernah berbuat baik, ya sudah, tidak usah ditimbang saja, langsung masuk neraka. Itu orang-orang kafir seperti itu. Sebab di depan dulu kan dijelaskan bahwa setiap orang itu dikasih kalung, di depannya itu ada catatan amal itu. Nah, kalau di catatan amal di depan dadanya yang dikalungkan di lehernya itu tidak ada amalan baik sama sekali, ya mestinya tidak usah ditimbang toh, sudah langsung, sudah jelas itu jatah neraka, langsung masuk neraka. Itu orang-orang kafir seperti itu. Mohon diperhatikan nih para pemirsa, perlu dijelaskan pada anak-anak kita bahwa kita itu betul-betul setiap saat dicatat amal perbuatan kita itu. Baingkana mithqala habatin min khardalin
ataina biha. Jadi kalau orang tuh berbuat amal baik, berbuat kebaikan hanya sedikit kecil saja, umpamanya hanya menyingkirkan paku yang di tengah jalan dengan niat supaya paku ini tidak mengenai sepeda orang yang lewat. Nanti kalau orang banyak meletuskan nanti bisa bahaya. Nah, menyingkirkan paku itu saja sudah tanda bukti bahwa orang itu beriman. Itu ditata tuh di akhirat tuh. Nanti akan dibalas oleh Allah. Sudah tertulis dalam catatan amal dan ditimbang juga itu besok itu. Itu baru hanya berbuat seperti itu. Apalagi yang kecil lagi hanya sebesar biji sawi berbuat baik itu dibalas. Tapi kalau berbuat sedikit tapi ya jahat ya dibalas begitu loh. Dibalas dengan secukupnya. Wakafa bina kasibin, dan cukuplah kami Allah yang akan memperhitungkan amal-amal mereka itu. Yaitu dengan cara ditimbang tadi. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dzikrol lil muttaqin. Sungguh kami telah datangkan atau kami berikan kepada Musa dan Harun. Nah ini Musa dan Harun kakak beradik nih. Al-Furqan, yaitu ya wujudnya kita Taurat itu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu keduanya sudah diberi kitab seperti itu. Quran pun juga Furqan itu sama saja fungsinya. Untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, yang halal, gitu. Wadiyaan, dan Harun dan Musa itu juga diberi, yaitu apa? Cahaya yang menuntun orang itu kepada berbuat ke arah yang baik. Ya, fungsinya sama dengan Al-Quran itu, beri petunjuk lah. Shiratal mustaqim di sini. Istilahnya untuk Musa dan Harun itu diberi dia. Diberi penerangan cahaya untuk memberi petunjuk pada orang. Kalau dalam ajaran Muhammad ya ini Shiratal mustaqim itu. Ihdinas Shiratal mustaqim, tunjukilah Allah aku kepada jalan yang benar kan itu. Wa dzikrol lil muttaqin, dan juga sebagai peringatan ya atau nasihat bagi orang-orang yang takwa. Jadi pengikut Musa dan Harun itu pun kalau tunduk patuh kepada kedua rasul itu untuk menyembah Allah itu ya orang takwa itu. Umatnya Muhammad yang demikian ya takwa gitu, sama saja. Alladzina yahsyauna rabbahum bil ghaibi. Nah, orang-orang yang mutakin sini ya dimaksudkan yaitu orang-orang yang mereka itu takut pada Allah walaupun dia itu dalam keadaan kesendirian, dia ada temannya. Hanya dia dengan Allah, nah, dia itu takut pada Allah. Hanya posisi hanya berduaan dia dengan Allah itu dia takut itu. Dalam arti selalu akan berbuat yang baik itulah, tidak berbuat yang jahat. Wahum minasya'ati musfiqun. Nah, orang-orang yang takut pada Allah dalam keadaan sendiri tadi, mereka itu ya terhadap hari kiamat itu ya takut. Ya. Karena hari kiamat itu kan nanti akan membalas orang itu. Mana yang jahat masuk neraka. Lah itu mereka takut juga itu pada hari akhir itu. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna. Lah, ini Allah berfirman, hadza ini maksudnya wa hadza dan ini Al-Qur'an ini adalah dzikrum mubarakun anzalnahu. Kami turunkan ini sebagai peringatan dan juga penuh keberkahan. Siapa yang membaca dan yang mengamalkan isinya Al-Quran itu diberi berkah oleh Allah. Nah begitu loh. Ya berkahnya bagaimana? Wong membaca itu satu huruf saja diberi kebaikan kalikan 10 itu baru membaca satu huruf dari Quran. Itu keberkahannya, pahalanya yaitu satu kebaikan dikalikan 10 setiap hurufnya. Apa enggak berkah seperti itu? Oleh karena itu, mari para pemirsa yang sudah mempunyai tradisi membaca bersama begini ini, mudah-mudahan amalan kita membaca Al-Quran itu walaupun hanya satu ayat saja sudah dapat pahala seperti itu. Satu huruf, baru satu huruf saja dapat kebaikan seperti itu. Kita lanjutkan seterusnya pokoknya sampai selama-lamanya, sampai kita mati pun harus dalam keadaan selalu baca Al-Quran. Afa antum lahu mungkirun. Apa kamu itu terhadap Al-Quran Allah mengingkari, hei para manusia?
Nah, Quran fungsinya seperti itu ya. Itu sebagai peringatan yang penuh berkah. Kok kamu nggak mau? Itu berarti apa? Kamu mengingkari. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qabl. Dan sungguh aku telah datangkan atau kami berikan kepada Ibrahim itu apa? Petunjuk dari Allah supaya dia mengetahui Allah, dan juga mereka itu lalu beriman pada Allah. Itu sejak kecil. Dia itu masih kecil, belum balik, itu sudah diberi seperti itu. Waku nabi alimin, dan sungguh aku itu terhadap kondisi keadaan Ibrahim itu aku tahu semuanya. Masih kecil sudah begitu bagus amalannya. Juga Allah tahu itu apa yang akan dilakukan oleh Ibrahim, yaitu ini. Idqala li abihi wa qaumihi ma hadhi tamasilu allati antum laha akifun. Nah, Ibrahim berkata kepada bapaknya, idqala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, ma hadhi tamasilu allati antum laha akifun. Apakah patung-patung ini yang kamu sekalian menyembah? Artinya apa? Patung-patung ini Tuhanmu lalu kamu menyembah pada mereka itu. Jadi Ibrahim menunjukkan mereka, masa patung yang seperti itu tidak bisa bicara ya, itu buatan kamu sendiri, kok kamu sembah itu gimana? Gitu, gampangnya begitu. Lah kaumnya itu diberitahu seperti itu, mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapakku sejak dulu mereka itu menyembah patung-patung itu. Ya kami karena ikut saja ya, ikut orang tua lah. Orang tuanya sudah menyembah sembahnya itu, ya kami ikut menyembah itu, kan begitu, patung-patung itu. Jawabnya begitu. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Lalu Ibrahim berkata kepada mereka itu, laqad kuntum, sungguh kamu itu ya, sungguh ibadahmu itu, antum dan kamu itu, wa aba'ukum dan bapak-bapakmu itu, sungguh dalam keadaan yang sesat, yang nyata itu sesat toh. Wong patung yang bikin kamu, dia tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat, kalau dimintai tidak bisa memberi apa-apa, kok kamu sembah? Itu kan kamu kan sesat itu. Kok kamu begitu hanya alasan bapakku dulu dah nyembah itu, aku ikut menyembahnya, begitu ya, tidak benar toh kalau seperti itu. Qalu ji'tana bil haq am anta minal la'ibin. Mereka berkata pada Ibrahim itu, Ibrahim, kamu itu datang kepada kami ini dengan ucapan benar apa bukan toh? Omonganmu seperti itu benar atau tidak? Am anta minal la'ibin, atau kan itu yang sekedar main-main, mencemoohkan kami, ngenyek kami. Betul-betul apa hanya ngomong kosong, hanya ngenyek kami ya, hanya main-main. Qala barabukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahuna wa ana ala dzalikum minasyaitin. Lalu Ibrahim menjawab. Apa jawabnya Ibrahim? Barabukum rabbus samawati wal ard. Bahkan Tuhanmu itu sebenarnya ya Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi itu. Alladzi fatarahuna. Dan yang menciptakan semuanya ya langit bumi dan seisinya. Yang ada di langit dan bumi dan ada di antara langit dan bumi itu yang menciptakan Allah. Kok kamu nyembah patung yang kamu bikin sendiri ya toh? Itu gimana itu? Wa ana ala dzalikum minasyaitin. Dan aku terhadap keadaan Allah yang demikian itu, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, aku itu bersaksi, betul menyaksikan Allah itu begitu itu. Lalu saking ya semangatnya Ibrahim untuk menegakkan kebenaran, lalu dia bersumpah, wa ta'allah, demi Allah katanya, la'aqidanna asmamakum, wa ta'allah la'aqidanna asnamakum ba'da antuwalu mudbirin. Sungguh aku bersumpah demi Allah,
aku akan menghancurkan itu Tuhan-Tuhan mereka yang berpatung-patung itu. Sungguh kami akan menghancurkan. La'akidana asnamakum, aku akan hancurkan itu patung-patung mereka itu, patung-patungmu, orang-orang yang dolim itu. Bada antualu mudbirin, sesudah kamu ya berpaling pulang setelah pertemuan ini. Jadi kalau umat itu sudah pulang dari pertemuan ini, patung aku hancurkan. Faja'alahum judadan ila kabira. Maka akhirnya Ibrahim itu menghancurkan semua patung-patung itu, kecuali ya dihancurkan sampai menjadi berkeping-keping, kecuali yang paling besar. Nah, patung yang paling besar tidak hancurkan karena ini sebagai siasat Ibrahim itu. Jadi mereka menghancurkan patung-patung itu sampai berkeping-keping kecuali yang paling besar. Bagi mereka, bagi patung-patung mereka dan bagi pengikutnya itu, la'allahum ilahi yarji'un, agar mereka nanti bisa kembali kepada berhala itu dan dia bisa bertanya kepada berhalanya itu, mau bertanya tentang ya sesuatu kepada Tuhannya itu. Qalu, setelah patung-patung hancur semuanya, ya dihancurkan Ibrahim kecuali yang paling besar itu. Kebetulan yang paling besar itu dikalungi kampak yang dipakai untuk menghancurkan yang kecil itu dikalungkan di lehernya yang patung paling besar itu ceritanya begitu. Lalu setelah kejadian itu, orang-orang yang kafir yang itu pada waktu zaman Ibrahim itu mereka berkata, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Sungguhnya itu termasuk yang dolim. Ibrahim yang tunduk patuh pada Allah, membinasakan kemungkaran, malah dicap sebagai orang dolim oleh orang-orang yang dolim itu. Yang dolim itu mereka kok. Mereka dolim malah menuduh Ibrahim itu dianggap orang yang dolim, kan lucu kan? Qalu, sebagian dari mereka yang mengatakan, sami'na fata yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, kami mendengar seorang pemuda yang suka mencemooh Tuhan-Tuhan kata itulah, itu yang merusakkan, yang menghancurkan, yaitu yang namanya Ibrahim. Lah itu sudah Ibrahim sudah terdakwa ini, sudah terdakwa. Qalu waktu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashadun. Lah mereka ya tokoh-tokohnya, penggede-gedenya berkata, datangkan itu Ibrahim itu kepada kami ini supaya ala ayunin nas, supaya para manusia itu bisa melihatnya. Oh itu toh yang merusak Tuhan-Tuhan kami itu. La'allahum yashadun, mudah-mudahan mereka itu menyaksikan. Ya Ibrahim itulah yang merusak gitu loh. Qalu ha'anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Mereka lalu menginterogasi Ibrahim itu. A'anta fa'alta, apa engkau Ibrahim yang melakukan ini, merusak Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim. Nah, Ibrahim langsung dituding saja, didakwa seperti itu, itu the point ya, di fait accompli ya gitu. Maka Ibrahim berkata, qala bal fa'alahu kabiruhum. Lah, yang merusak itu ya patung yang paling besar itu, bukan aku. Buktinya lihat aja itu kan. Dia tuh di lehernya kan ada kampak itu. Itu yang dikalungkan di lehernya. Itu kan bukti bahwa dia itu tadi yang merusak, menghancurkan patung-patung itu. Nyatanya itu ada bukti nyata ya, itu ada bukti nyata bahwa dia itu punya alat untuk merusaknya itu. Pas alhum ingkanu yantikun. Lah tanya saja, orang-orang kafir, tanyakan saja kepada dia itu patung yang besar itu. Nah, bagaimana dia tanya? Kalau memang bisa itu bisa bicara kan bisa menjawab. Ibrahim ngomong begitu, kalau dia patung yang paling besar itu bisa
bicara mesti akan jawab kamu, tapi kalau tidak bicara tidak bisa bicara, lalu bagaimana itu? Wong Tuhan kok tidak bisa bicara gitu. Faraja'u ila anfusihim, lalu setelah dikatakan oleh Ibrahim demikian itu, lalu mereka itu kembali merenung ya, menyadarkan diri, lalu sadar keadaan mereka itu ya, merenung diri sendiri. Oh iya ya, Tuhanku kok dari batu yang saya bikin sendiri, dia omong tidak bisa, nampaknya matanya melek tapi kok tidak bisa lihat, nah, begitu. Dia agak sadar tuh. Faqalu, lalu innakum antum dzalimun, maka mereka berkata, sesungguhnya kalian, ini seseorang dari mereka ngomong pada mereka, sesungguhnya kamu semua itu ada orang yang dolim. Ya, karena apa? Menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara. Nah, ini karena sudah sadar tadi. Mengingatkan pada temannya begitu. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian mereka itu kepalanya menunduk, merenung, menunduk. Laqad alimta ma haula'i yang tikun. Sungguh kamu telah mengetahui ya toh, bahwa patung-patung Tuhan-Tuhanmu itu tidak bisa berbicara. Ini udah omongan orang yang sadar itu. Tahu-tahu betul patung yang hanya duduk saja itu ya tidak bisa mendengar, tidak bisa gerak ya, matanya melulu tapi tidak bisa melihat gitu. Dia sadar. Terus diingatkan saudara-saudaranya itu, kamu itu ya betul lah, kamu itu gimana sih menyembah Tuhan kok yang tidak bisa bicara. Oh lah, apa tak butuh min dunillah malah yang fa'ukum syai'a wala yadurrukum. Nah ini yang ngomong Ibrahim. Ibrahim berkata, apa tak butuh min dunillah, mengapa kamu kok menyembah Tuhan selain Allah? Ya, yang tadi katanya tidak bisa bicara toh, waktu kamu tanya mengapa kamu kok menyembah mereka itu, malah yang fa'ukum yang tidak bisa membuat manfaat kepadamu sedikitpun saya walaya durukum dan tidak bisa mencelakakan kamu. Nah gitu, itu nasihat Ibrahim seperti itu. Ufil lakum, celakalah kamu sekalian itu. Walima tak butuh min dunah, karena kamu menyembah selain Allah, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya yang menyembah patung-patung itu celaka kamu itu. Afala ta'qilun, apa kamu tidak menggunakan pikiranmu? Kamu dikasih pikiran, dikasih akal kok tidak dipakai gimana? Hanya patung dari batu ya toh. Ya tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong, tidak bisa melihat. Kok kamu sembah? Apa kamu tidak menggunakan pikiran toh? Qalu, wah mereka rupa-rupanya dikata-katain oleh Ibrahim lalu jadi marah juga mereka itu. Apa katanya? Nah, mereka berkata, harikuhu wangsuru alihatakum. Mereka buat putusan ini. Qalu, mereka berkata, hariku, bakarlah Ibrahim itu dan tolonglah Tuhan-Tuhanmu patung-patung itu. Nah ini, lalu Ibrahim direaksi seperti itu, tidak dibakar ya toh, ya, lantaran dia mau membela patungnya itu. Betul-betul mereka menyediakan kayu unggun ya, kayu untuk membakar Ibrahim itu ya. Lalu betul-betul Ibrahim dibakar itu. Itu ada keterangan lain yang menyatakan bahwa cicak saja dia mencarikan bahan bakar untuk membakar Ibrahim loh, cicak itu. Akhirnya Ibrahim dibakaran gitu, dalam rangka dia itu membela itu Tuhan-Tuhan mereka dari patung-patung itu. In kuntum fa'ilin, kalau kami akan berbuat menindak Ibrahim ya begitu, bakar saja Ibrahim itu. Nah Allah tahu itu mereka mau bakar Ibrahim. Nah, Allah sudah siap itu dengan pertolongannya. Qulna, Allah berfirman, ya naru kuni bardan. Wah, Allah berfirman pada api, api jadilah kamu dingin. Kamu dingin loh, walaupun nyala begitu tapi dingin saja, supaya nanti Ibrahim tidak terbakar, tidak merasa sakit dengan kebakaran apimu itu. Wah, gitu. Allah berfirman itu menolong Ibrahim dengan cara begitu itu. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatlah Ibrahim dari kematian karena dibakar itu. Nah, begitu kan.
wa aradu bihi kaidan, dan mereka ingin berbuat terhadap Ibrahim, yaitu tipu daya. Jadi itu tipu dayanya ya mau Ibrahim dibakar itu. Faja'alna humul aksirin, maka kami Allah ya ta, menjadikan orang-orang yang menyembah berhala yang sampai membakar Ibrahim itu, mereka jadi orang yang rugi. Nah itu. Panatzainahu waluton. Nah, kami menyelamatkan Ibrahim dan saudaranya, yaitu Lut. Lut itu adalah putra saudaranya, jadi kemenakannya ini. Ilal ardi allati barokna, yaitu kepada dipindah, diselamatkan untuk mengungsi ke daerah Syam, ya di Saudi, di Arab sana itu. Allati barokna, yang telah kami barokai, yaitu ya situ banyak pohon-pohon, banyak sungai-sungai, daerah yang subur lah. Biha, di dalamnya itu, lil alamin, itu keberkahan untuk seluruh umat manusia. Artinya apa? Hasil dari daerah Syam itu yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan itu bisa menyebar kemana-mana kan. Berarti kan itu berkah untuk seluruh alam semesta itu. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Nah, pilah. Kemudian kami anugerahkan kepada Ibrahim itu, yaitu Ishaq dan Yakub. Lalu diberi anak itu, Ishaq dan Yakub. Itu sebagai tambahan permohonan mereka. Ibrahim kan minta macam-macam. Lah ini tak kasih aja kesenangan yang berupa anak, yaitu Ishaq dan Yakub. Wa qulan ja'alna sholihin, dan kami jadikan masing-masing ya Ibrahim, ya Ishaq, ya Yakub, ya Lut, itu semua jadi orang yang soleh di hadapan Allah, besok ngumpul di surga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.